Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Ancol Selatan, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 bangunan rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. 18 unit mobil pemadam kebakaran beserta 90 personel diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Ini yang terbakar bangunan semi permanen. Bangunan semi permanen. Untuk sementara ini diduga dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapal motor milik nelayan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tiba-tiba terbakar hebat. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik di dalam kapal. Dalam video amatir yang beredar, kepulan asap dari kapal motor di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terbakar. Laporan selesai, komandanku Pak Ganit Dadang yang Saat terbakar, kapal motor tersebut berada di dermaga tempat pelelangan ikan brondok. Saat api semakin membesar, kapal tersebut ditarik menjauh agar tidak merembet ke kapal lain yang juga sedang bersandar. Nelayan sekitar sudah berupaya memadamkan api dengan melakukan pembasahan dari kapal lain. Namun cuaca panas dan angin kencang serta banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal menyebabkan api semakin membesar. Diduga arus pendek listrik di dalam kapal menjadi penyebab kapal motor tersebut terbakar. Api baru bisa dijinakan setelah 2 unit pemadam kebakaran dan 10 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Saat itu pemadaman dibantu oleh anggota TNI Polri serta masyarakat nelayan yang ada di sana. Itu sudah padam jam 15. Lah, nama daripada kapal tersebut adalah Duta Merpati. Untuk kerugian ditafsir kurang lebih 350 juta. Tidak ada korban dalam kebakaran kapal motor ini, namun kerugian ditimbulkan ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Tulung Agung pada Sabtu sore. niki saiki nang gamping campur iki wis. Dan nek sing nulungi wis ngenek omah sebelah. Saat kebakaran terjadi, gudang dalam kondisi kosong, di mana seluruh karyawan gudang baru saja pulang. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sejumlah aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya ini ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan di Semarang, Jawa Tengah. Puluhan jurnalis dan mahasiswa di Tanjung Pinang dan Bintan menggelar aksi demo menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pemedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka melakukan aksi berjalan kaki dan membawa spanduk menyatakan menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah dibahas DPR RI. Menilai apa yang dilakukan oleh DPR RI yang berupaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik khususnya investigasi ini adalah sesuatu yang bertentangan, padahal investigasi adalah derajat paling tinggi dalam kerja-kerja jurnalistik. Serupa dengan Kepulauan Riau, di Semarang, Jawa Tengah, puluhan jurnalis dari berbagai aliansi se-Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Dalam orasinya, mereka turut menyoroti sejumlah pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran.
Penolakan terhadap RUU penyiaran ini bukan hanya terjadi di Semarang saja, tapi dari Sabang sampai Merauke semuanya melakukan aksi penolakan ini. Kenapa? Karena RUU penyiaran itu adalah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Sebagai simbol perlawanan, jurnalis menyegel pintu gerbang kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah dengan gembok bertuliskan tolak RUU penyiaran. Jurnalis juga menggelar aksi teatrikal tabur bunga serta menyiramkan air ke kamera yang menggambarkan matinya kemerdekaan pers. Sebelumnya, draft RUU penyiaran mendapat kritik dari berbagai pihak, khususnya terkait penayangan eksklusif jurnalis investigasi yang tertulis pada pasal 56 ayat 2. Para jurnalis juga meminta pemerintah segera membatalkan RUU penyiaran nomor 32 tahun 2002. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah tas mencurigakan ditemukan di parkiran stasiun LRT Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Jibom Gegana Brimopolda Sumatera Selatan ledakan tas tersebut dan mensterilkan lokasi kejadian. Inilah detik-detik tim Jibom dari Gegana Brimopolda Sumatera Selatan. Meledakan benda temuan berupa tas ransel yang mencurigakan. Salah satu personil berpakaian pelindung lengkap terlihat mendekati benda tersebut guna memastikan isi yang ada di dalam tas. Dinilai cukup aman, ternyata ransel berisi pakaian bayi itu dievakuasi untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sukarami, Palembang. Warga digegerkan dengan penemuan tas ransel hitam yang mencurigakan. Ransel hitam tersebut diletakkan di lokasi parkiran khusus kendaraan karyawan LRT. Brimob sudah melakukan penindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana berisikan barang-barang perlengkapan bayi. Tas ransel yang menghebohkan tersebut selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau ditangkap polisi karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu. Selain itu di Bali, seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Satres Narkoba Polres Rokan Hilir mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial UT di rumahnya di Desa Sedingin, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan 20 paket jenis sabu ukuran kecil dan 1 paket ukuran besar serta uang tunai sebesar 2,7 juta rupiah. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku mendapatkan barang haram itu dari seseorang di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Diketahui bahwa barang narkotika tersebut diperoleh pelaku dari seseorang yang berasal dari Tanjung Balai Asahan yang saat ini tengah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pelaku melakukan pengedaran narkoba tersebut di daerah sekitar rumahnya di Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, di mana berdasarkan interogasi yang dilakukan, pelaku mengakui telah melakukan mengedarkan narkotika tersebut lebih kurang selama 6 bulan. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Tabanan, Bali, ibu rumah tangga berinisial RN diamankan saat narkoba Polres Tabanan karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. RN ditangkap bersama 6 pengedar narkoba lainnya. Polisi menemukan barang bukti total 101 paket narkoba jenis sabu dengan berat 306,83 gram neto dari penangkapan ke-7 pelaku di 2 lokasi berbeda. Di mana TKP pertama kita lakukan pengungkapan, kemudian dikembangkan langsung ke TKP kedua di rumahnya. Ini kita lakukan pengungkapan dengan BP yang barang bukti jenis sabu-sabu yang lumayan besar bagi kami di Polres Tabanan untuk pengungkapannya, yaitu sebanyak 15 plastik klip narkotika
jenis sabu seberat 285,47 gram. Lentuk. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui siapa pemasok narkoba kepada ketujuh pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Sabtu sore. Peristiwa ini berlangsung cukup lama hingga menerbangkan atap sejumlah rumah warga di Desa Kuala Batahan, Mandailing, Natal. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara itu warga yang rumahnya rusak langsung melakukan perbaikan sambil menunggu bantuan pemerintah desa setempat. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang juga melanda Depok, Jawa Barat hingga menyebabkan banjir dan pohon setinggi 10 meter tumbang di Jalan Raya Margonda. Akibat peristiwa ini kemacetan panjang terjadi di kawasan Margonda pada kedua arah, baik lalu lintas dari arah Citayam menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Meski demikian, peristiwa pohonnya tumbang sudah berlangsung selama lebih dari 1 jam. Petugas DLHK Kota Depok masih mengevakuasi pohon yang menutup sebagian jalan Margonda menuju Jakarta. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hari ini kuasa hukum keluarga Vina dan Eki tahun 2016, Yosi Ahdian, bersama praktisi hukum Rasman Arif Nasution menggelar konferensi pers di kawasan Epicentrum Jakarta. Ia menegaskan bahwa kuasa hukum Vina dan Eki belum dicabut kuasanya sejak 2016. Membantu pihak kepolisian, juga mendorong pihak kejaksaan untuk juga memantau kasus ini. Begitu juga dengan pengadilan. Karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan sampai penuntutan sampai dengan putusan. Artinya instrumen penegakan hukum Indonesia terhadap 2 orang warga negara Indonesia yang meninggal tidak wajar ini sudah berjalan. Ada fungsi pembelaan hukum, pendampingan, ada lawyer yang bernama Saudara Yosi. Ada kepolisian yang sudah memeriksa dan melakukan pemberkasan. Ada jaksa yang sudah juga melakukan fungsi pra-adjudikasi bersama-sama, memeriksa berkas, penyidikan dan penuntutan. Dan ada hakim yang telah memutus perkara ini, bahkan ingkrah. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi posisi ini harus saya jelaskan bahwa sebagai seorang praktisi, posisi saya juga adalah hari ini sebagai kuasa hukum dari saudara Yosi. Kenapa beliau butuh kuasa hukum? Pertama, Yosi mengatakan kepada saya, "Bang, saya ingin meluruskan. Karena ada banyak penjelasan dari orang-orang yang sekarang menjadi pengacara, apakah pengacara Vina, yang sekarang belum ada pengacara Eki, belum ya. Kemudian dari pengacaranya Saka, dari pengacaranya Peggy, yang menurut penjelasan saudara Yosi banyak yang harus diluruskan. Dan kalau itu dibiarkan, dia akan berimplikasi makin rumit, runyam. Dan karena itu kita cinta Indonesia, maka kita ingin meluruskan ini. Karena itu beliau khawatir jangan sampai besok statement beliau ini akan dijadikan orang untuk satu, menekan dia secara pribadi dan keluarganya, dan atau hal-hal yang lain. Maka beliau bilang, "Bang, saya tolong fasilitasi untuk saya preskon, dan saya juga minta abang sebagai kuasa hukum saya." Begitu Adinda ya? Betul ya, ini fakta nih. Jangan kejadian kayak yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Berikutnya, saudara-saudara, bahwa penjelasan setelah disampaikan oleh
saudara atau Adinda Yosi ini saya akan coba nanti mempertajam untuk substansinya bisa lebih membantu keterangan dari Adinda Yosi. Dan saya percaya hari ini Bapak Presiden, Pak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, sampai para hakim Mahkamah Agung pasti menyaksikan kasus ini. Apalagi ada perintah sudah dari Bapak Presiden, usut sampai tuntas. Itu poin pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Yosi. Poin yang kedua, sesuai dengan undangan saya akan menjelaskan tentang benar nggak sih keterlibatan anak jenderal. Ini kami lakukan berdasarkan penelusuran. Wajar dong saya melakukan penelusuran karena saya praktisi hukum, saya punya tim, dan saya sering diminta pendapat oleh media. Jadi kalau saya tampil, saya mesti punya data. Karena praktisi hukum harus mendalami seluruh data secara komprehensif, bukan sepihak. Nah, karena itu maka saya akan menjelaskan berdasarkan penelusuran kami, apakah benar ada anak jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada cucu jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada anak bupati di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat yang terlibat dalam persoalan ini? Berdasarkan tracking kami, nanti saya akan jelaskan. Itu 2 poin yang kedua. Ini namanya bantu penegak hukum. Jangan lu ngomong di luaran jadi bias kemana-mana. Nah, setahu saya, kata Saudara Yosi, itu pengacara yang baru terkait dengan Vina itu belum ada pencabutan. Betul ya? Seperti apa nanti beliau akan jelaskan. Saya hanya menyampaikan. Tapi setahu saya, kata Rahmat, itu kalau masih ada kuasa yang lama, idealnya pengacara baru nanya dulu, dan itu adalah kode etik advokat. Pengacara Rasman Arif Nasution menganggap adanya keterlibatan anak jenderal dalam kasus Vina hanya isu belaka. Rasman mengklaim telah melakukan penelusuran yang menganggap anak jenderal yang dimaksud baru berumur 2 tahun saat Vina dibunuh. Banyaknya beredar informasi bahwa ini seolah-olah melibatkan anak seorang jenderal. Ada jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan yang katanya ini orang gede di negara ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Berdasarkan penelusuran kami bahwa Kapolres Cirebon Kota tahun 2016 pada bulan Agustus, ya, itu adalah AKBP AD, V, dan D. Sorry ya. Inisial A, V, Victor ya, B. Ini Kapolresnya 2016. Dan sebelum beliau menjadi Kapolres, ada seorang Kapolres juga berinisial AKBP IJ, India Jenggo. Nah, kemudian kasus ini sama sekali tidak ditangani oleh Kapolres AKBP A, V, B. Ya, ini penelusuran. Saya nggak mau sebut nama orangnya langsung. Kenapa? Pertama, kasus ini sudah ditarik oleh Polda Jabar dan digelar di sana. Dan itu dibuktikan berdasarkan pengakuan dari Saudara Yosi bahwa ketika beliau terima kuasa, beliau dilibatkan langsung dalam gelar perkara itu. Kalau kita sebagai lawyer dilibatkan, artinya gelar perkara khusus dong. Tapi meskipun digelar secara khusus, Kapoldanya pada waktu itu Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Anton Carlian.
Beliau mengatakan pada waktu itu tidak ada hal yang menjadi sangat atensi publik sehingga harus turun tangan dengan sedemikian rupa seperti sekarang. Hanya berjalan normal, hanya saja kenapa ditarik dari Cirebon Kota ke Jawa Barat, Polda Jabar, karena salah satu korbannya adalah anak polisi, yaitu Bapak Rudiana. Jadi keluarga dari pihak pelaku dan yang lain-lain ketakutan. Udah tarik aja ke Bandung, Polda Jabar. Itu dasarnya. Bukan karena atensi publik atau ada kegaduhan di sana. Oke. Berikutnya, ada yang menyebut, ini anak jenderal itu. Anak jenderal AVB. Di sini jelaskan kepada saya, berdasarkan data, pada saat itu anak beliau baru berumur 2 tahun. Tidak mungkin dong anak 2 tahun ikut geng motor. Ini biar clear nih. Jadi kalau lawyer itu, praktisi hukum itu, kasihlah logika-logika hukum untuk memperbaiki dan membantu pihak penegak hukum. Pengadilan itu lancar-lancar aja loh, nggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup. Banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan. Muka-mukanya mereka mau lihat. Tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media, Bang. Harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan. Harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh. Makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya Bang ya. Begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina, kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin, kalau salah tangkap gimana? Saya bilang, ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong, Mbak. Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Waktu saya mengawal sidang itu, memang terdakwa itu ada 11, Bang, dalam persidangan. Terdakwa itu ada 11? Ada 11, betul. Oke. Yang disidangkan 8 orang tuh 1 sudah lebih dulu kan yang di bawah umur, yang 7 itu menyusul. Saka maksudnya. Oke. Saka lebih dulu sidangnya. Oke. Forum warga Bandung, Tegal, serta Cirebon menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi TKP pembunuhan Vina dan Eki. Warga berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki ini segera terungkap. Dari bentuk keprihatinan. Warga yang tergabung dalam Forum Warga Bandung Tegal bersama warga Cirebon mendatangi TKP pembunuhan Vina dan Eki di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Mereka datang menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi tersebut. Aksi ini menarik perhatian warga yang melintas, sehingga banyak yang mendoakan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa segera terungkap. Warga menyampaikan tuntutan untuk menegakkan keadilan tanpa tebang pilih dalam kasus pembunuhan Vina yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Bahwa ini adalah bentuk dan wujud nyata dari kepedulian masyarakat kita terhadap sebuah peristiwa, dan sebuah proses pengawasan harus tetap dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga keadilan itu betul-betul diterima. Siapapun yang bersalah, siapapun yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ganjaran dari apa yang telah diperbuat, bisa memberikan rasa tenang dan kepuasan bagi keluarga dan masyarakat di sini. Arus lalu lintas dari arah kota Cirebon menuju Sumber maupun dari arah sebaliknya sempat mengalami kepadatan, mengingat banyaknya warga yang ingin secara langsung melihat aksi tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, orang tua Peggy tersangka kasus pembunuhan Vina ini mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan orang tua Peggy untuk menjenguk Peggy tetapi gagal karena jam besuk sudah habis. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan mendatangi Polda Jabar untuk menjenguk anaknya yang dijadikan tersangka dalam kasus Vina.
Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Selain ayah Peggy, Ibu Peggy Kartini juga turut datang untuk menjenguk. Namun kurangnya informasi, Ibunda Peggy tidak dapat menjenguk anaknya. Ya, tadi Ibu Kartini itu ikut itu kan ingin ketemu Peggy Setiawan, anaknya. Hanya saja tadi saya komunikasi dengan Pak Kanit, ya beliau mengikuti prosedur karena jam besuknya memang sudah habis. Sebelumnya pada Jumat sore, orang tua Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat bersama ketiga rekan kerja Peggy. Selain ingin menjenguk anaknya, ayah Peggy mengklaim memiliki bukti dan saksi baru yang menyatakan Peggy tidak bersalah dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan penangguhan penahanan dan meminta salinan BAP ke Polda Jawa Barat. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana mengaku Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan Peggy Setiawan menimbulkan banyak reaksi. Pihak kepolisian memposisikan Peggy sebagai pelaku sekaligus otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun sejumlah pihak menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Salah satu kejanggalan adalah ciri-ciri Peggy Setiawan yang jauh berbeda dengan DPO. Sejumlah saksi juga memastikan Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana juga mengaku Peggy bukanlah pelaku yang dimaksud. Kamis sore kemarin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jabar. Mereka mengajukan penangguhan penanganan Peggy sekaligus meminta salinan BAP para terpidana. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang dua hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Di Indonesia ini kita yakini bahwa nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Itu saja, ya. Di Indonesia ini kita yakini nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Di Jawa Barat saja mungkin bisa puluhan atau ratusan orang. Dan itu keyakinan kami. Meski banyak kejanggalan, polisi tetap bersikeras menjadikan Peggy sebagai tersangka dan menahan Peggy di Mapolda Jawa Barat. Bahkan 2 DPO lain dihilangkan karena dianggap fiktif. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Semasa piknik kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, digelar hingga 2 Juni 2024. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024 ini dikunjungi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mengapresiasi acara semasa piknik yang diadakan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara ini menghadirkan ratusan tenan dengan ragam produk UMKM. Kegiatan ini diyakini dapat menjadi pilihan alternatif wisata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan sektor perekonomian. Luar biasa sekali kalau kita lihat di sini ada sekitar 200 UMKM ya. Jadi kawan-kawan kalau ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya atau lagi di Jakarta, kunjungi semasa piknik karena di sini rame banget dan kalau kita suka dengan kegiatan luar ruang, ini adalah tempat yang terbaik gitu. Kegiatan semasa piknik akan berlangsung hingga 2 Juni 2024 dengan perkiraan perputaran ekonomi hingga 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Setelah menabung selama 11 tahun, seorang petani kangkung akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji ini akan berangkat dalam kloter 20 dari Bandara Kertajati. ...420 calon jemaah haji akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang menarik dari rombongan haji ini adalah terdapat beragam profesi yang berhasil menunaikan ibadah rukun Islam kelima.
Salah satunya adalah petani kangkung. Ya, dia adalah Muhammad Ali Usman. Pria asal desa Helut, Kecamatan Kadipaten ini berhasil menabung untuk berhaji. Selama 11 tahun, dirinya mengumpulkan uang hasil berjualan kangkung dan menyisihkannya untuk berangkat ke rumah Allah. Jadi hasil daripada kangkung itu ditabung. Berapa tuh kan per hari? Ya per hari kisaran disisihkan cuma 30 sampai 50 ribu. Dari penghasilan per hari dapat berapa? Penghasilan per hari itu 400 sampai 600 ikat per hari. Selain petani kangkung, terdapat pedagang roti bakar yang berhasil berangkat haji tahun ini. Roti bakar dengan berbagai kesempatan. Jadi artinya keberangkatan yang tahun ini berangkat itu adalah keberangkatan yang melakukan pendaftaran antara kisaran tahun 2011, 2012 dan ada di awal 2013. Ratusan jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 20. Pelepasan jemaah calon haji pun berlangsung di halaman pendopo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim haji justru membawa rezeki bagi perajin reparasi tas di Donohudan, Jawa Tengah. Para jemaah calon haji banyak yang memperkuat koper mereka agar kuat selama dibawa dan menunaikan ibadah di Arab Saudi. Sibuk packing? Tidak. Ini adalah aktivitas para penyedia jasa reparasi dan servis tas koper di kawasan Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Tak sedikit para jemaah calon haji yang memperkuat koper mereka sebelum berangkat menunaikan rukun Islam kelima nanti. Irma salah satunya. Untuk memperkuat aja, soalnya kan nanti di sana kurang lebih 40 hari, biar ininya nggak lepas. Biar aman, lebih aman ya Bu ya? Sama ini, sininya kan mudah lepas. Oh gitu, jadi untuk apa keamanan saja gitu. Hampir setiap hari, para perajin reparasi tas ini selalu mendapatkan pesanan. Ya, untuk membuka tas untuk kenyamanan para jamaah haji selama di sana kan 40 hari. Karena sudah ada kasus yang putus gitu. Biaya jasa reparasi tas harga servis dibanderol Rp20.000 per tas. Jika ada penggantian tali dibanderol Rp35.000 per tas. Sedangkan untuk perbaikan koper ringan dapat dibayar seikhlasnya. Namun kalau ada kerusakan atau perbaikan spare part, dikenakan biaya mulai Rp10.000. Adanya penyedia jasa reparasi, servis tas dan koper ini diharapkan memberikan kenyamanan bagi jemaah calon haji dalam melaksanakan ibadah haji 2024. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. 3 pekan proses keberangkatan jemaah calon haji masih terus dilakukan. PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan sedikitnya sebanyak 12.592 jemaah haji ke Tanah Suci. 450 jemaah calon haji kloter 29 asal Sulawesi Tenggara masuk di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka terdiri dari 442 jemaah calon haji, sementara 8 lainnya merupakan petugas haji. Penerimaan jemaah calon haji kloter 29 ini dilakukan oleh panitia pelaksana ibadah haji Embarkasi Makassar. Mereka langsung mendapatkan pelayanan one-stop service atau seluruh kebutuhan jemaah diberikan di aula penerimaan sebelum diberangkatkan menuju Jeddah pada Minggu pagi esok. Diketahui dari data PPIH Embarkasi Makassar, sebanyak 12.592 jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 28 telah bertolak dari Embarkasi Makassar menuju ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun 2 jamaah calon haji diantaranya masing-masing dari kloter pertama asal Makassar dan kloter 12 asal Gorontalo dinyatakan batal berangkat karena hamil dan meninggal dunia. Calon jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergabung di UPG Makassar sebanyak 5 kloter
4 kloter utuh, seluruhnya jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di 17 kabupaten kota. Yang 1 kloter adalah gabungan dengan calon jamaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau semua jemaah berapa? Jumlah jamaah di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kuota nasional kita mendapat kuota calon jamaah haji sebesar 2.114 calon jamaah haji, tidak termasuk petugas yang menyertai jamaah, baik dari pembimbing haji, petugas haji daerah PHD maupun dari tenaga kesehatan, tim kesehatan Indonesia. Jika diakumulasi semuanya, maka 2.122 termasuk petugas. Diketahui jemaah calon haji asal Sulawesi Tenggara di embarkasi Makassar ini terbagi dalam 5 kloter. Dengan jumlah total jamaah calon haji ditambah petugas haji asal Sulawesi Tenggara sebanyak 2.122 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kementerian Agama menambahkan petugas daerah kerja bandara pada tahap pertama. Ada 14 orang petugas tambahan yang akan mulai melayani para jemaah calon haji. Penambahan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji Indonesia. Rencananya penambahan petugas dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama terdiri dari 14 orang petugas, lalu yang kedua sebanyak 5 orang. Tahap pertama sudah tiba pada 28 Mei kemarin, sementara tahap kedua akan datang pada tanggal 1 Juni mendatang. Kemudian pembagian tugas untuk para petugas nantinya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Para petugas tambahan ini akan difokuskan di Al-Musnah serta di Musdalifah. Kemudian mencatat jumlah jemaah yang naik di setiap bus, mencatat nomor supir, koper atau bagasi. Yang tugas ya tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Tentunya nanti para kasektor akan membagi tugas-tugas kepada mereka ya, tadi mulai dari tugas penyambutan, kemudian tugas penerimaan di pavilion, kemudian tugas bimbingan ibadah dan tugas transportasi juga